Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arielita dengan NIM 06101382429079. Di video kali ini saya akan membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sophia MSI dan juga Bapak Dr. Rianto MSI. Langsung saja kita masuk ke hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan IPA. IPA atau ilmu pengetahuan alam adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam secara sistematis, logis, dan empiris. Berdasarkan bukti yang dapat diamati dan diuji, tujuannya adalah memahami bagaimana alam semesta bekerja serta menerapkan pengetahuan tersebut untuk kehidupan manusia. IPA itu mencakup studi tentang berbagai fenomena yang terjadi di alam, baik yang bersifat fisika, kimia, maupun biologis. Nah, ruang lingkup IPA itu meliputi makhluk hidup. Makhluk hidup itu terbagi menjadi manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Terus ada fenomena fisik, itu terbagi menjadi gaya, energi, gerak, gelombang, listrik, dan magnet. Ada juga materi dan perubahan, itu meliputi zat, campuran, reaksi kimia. Dan yang terakhir ada fenomena alam semesta, itu meliputi planet, bintang, galaksi, dan kosmos. Selanjutnya ada cabang-cabang ilmu IPA. Nah, cabang-cabang ilmu IPA ini terbagi menjadi 5, yaitu ada biologi. Biologi ini ditemukan pada abad ke-19. Dia mempelajari tentang kehidupan, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, dan interaksi makhluk hidup. Selanjutnya ada bidang fisika. Nah, fisika ini ditemukan pada abad ke-17. Studi ini mempelajari tentang materi, energi, dan hukum-hukum yang mengaturnya, seperti gravitasi, gerak, panas, dan juga listrik. Selanjutnya ada bidang kimia. Bidang kimia ini ditemukan pada abad ke-18. Nah, ilmu ini mempelajari tentang komposisi, struktur, sifat, dan perubahan materi. Contohnya reaksi kimia dan zat dan sifat-sifat zat. Selanjutnya ada geologi. Ilmu ini mempelajari tentang bumi, termasuk batuan, tanah, dan proses pembentukan bumi. Dan yang terakhir ada astronomi. Ya, ilmu yang mempelajari tentang benda langit dan fenomena di luar angkasa. Nah, yang selanjutnya ada metode ilmiah dalam IPA. Nah, ilmu pengetahuan alam berkembang melalui metode ilmiah, yaitu proses sistematik untuk menemukan pengetahuan baru. Langkah-langkah yang harus kita capai yaitu pertama kita harus mengamati atau mengidentifikasi fenomena atau masalah. Yang kedua kita harus merumuskan pertanyaan atau hipotesis untuk membuat dugaan sementara berdasarkan observasi. Yang ketiga kita harus melakukan eksperimen atau kita harus menguji hipotesis dengan pengumpulan data. Dan yang keempat, kita harus menganalisis data, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen yang telah kita lakukan. Dan yang kelima, kita harus membuat teori atau hukum, yaitu kita harus menyusun teori atau prinsip berdasarkan bukti yang nyata. Selanjutnya ada manfaat mempelajari IPA dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada untuk lingkungan, manfaatnya untuk lingkungan. IPA ini membantu untuk memahami dan mengatasi masalah lingkungan seperti polusi dan perubahan iklim. Selanjutnya untuk energi di dalam kehidupan sehari-hari, dia menjelaskan tentang studi tentang energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dan yang ketiga, untuk teknologi, ilmu fisika dan kimia menghasilkan teknologi seperti komputer, ponsel, dan kendaraan. Yang terakhir, untuk kesehatan, ilmu biologi ini dapat membantu kita dalam pengobatan dan pencegahan penyakit. Dan selanjutnya ada ciri-ciri IPA. Nah, ciri-ciri IPA ini terbagi menjadi 4, yaitu bersifat objektif berdasarkan fakta yang dapat diuji. Yang kedua, empiris. Dia didukung oleh observasi dan eksperimen. Dan yang ketiga, IPA ini dapat berkembang. Ilmu pengetahuan alam terus diperbaharui berdasarkan penemuan terbaru.
Yang terakhir, IPA ini memiliki ciri universal, yaitu berlaku di mana saja di alam semesta. Jadi, IPA itu seperti kunci buat memahami dunia dan alam semesta. Tanpa ilmu pengetahuan alam, kita mungkin nggak bisa nih menjelaskan atau menciptakan banyak hal yang membantu kehidupan kita sekarang. Yang selanjutnya ada konsep IPA terpadu. Nah, konsep IPA terpadu itu adalah pendekatan pembelajaran dalam ilmu pengetahuan alam yang mengintegrasikan berbagai cabang ilmu seperti fisika, kimia, biologi, dan geografi secara holistik untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan. Nah, tujuannya agar siswa ini melihat hubungan antara konsep dalam ilmu pengetahuan alam tidak mempelajari secara terpisah-pisah, sehingga mereka itu dapat memahami dunia secara lebih menyeluruh. Selanjutnya ada karakteristik IPA terpadu. Jadi, karakteristik IPA terpadu itu dibagi menjadi 4, yaitu interdisipliner atau menghubungkan berbagai cabang ilmu pengetahuan alam dalam satu pembelajaran. Misalnya nih, fenomena fotosintesis dibahas dari aspek biologi, yaitu mencari mekanisme tumbuhan. Jika di dalam kimia, ia mencari reaksi kimia. Dan jika di fisika, itu energi cahaya. Yang kedua, ada kontekstual, yaitu berbasis pada masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, yaitu holistik, atau memahami suatu fenomena secara keseluruhan, bukan hanya dari satu sudut nih, bahkan dari pandang ilmu tertentu. Yang terakhir ada fokus pada pemecahan masalah. Nah, itu menekankan kemampuan siswa dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan integrasi ilmu. Nah, selanjutnya ada apa sih tujuan IPA terpadu itu? Pertama, kita dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang hubungan antara konsep ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, kita dapat membantu siswa mengaitkan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita dapat membantu pola pikir kritis dan kreatif. Dan yang keempat, kita dapat mendorong siswa untuk melihat ilmu pengetahuan alam sebagai satu kesatuan ilmu, bukan hanya sekedar kumpulan materi terpisah. Nah, yang selanjutnya, pendekatan dalam ilmu IPA terpadu. Pertama, ada tema sentral, yaitu materi ini dapat dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang mencakup berbagai konsep ilmu pengetahuan alam seperti pemanasan global atau air dan kehidupan. Yang kedua, kita dapat menggunakan problem based learning, yaitu siswa diajak untuk memecahkan masalah nyata dengan memadukan pengetahuan dari berbagai cabang ilmu. Yang ketiga, kita dapat menggunakan proyek atau eksperimen terpadu, yaitu dengan menggunakan proyek praktis yang mengharuskan siswa mengaplikasikan konsep dari berbagai cabang IPA, misalnya nih, membuat alat penyaring air atau memahami ekosistem. Yang selanjutnya ada contoh implementasi IPA terpadu. Misalnya kita mengambil tema proses fotosintesis. Nah, jika di dalam pelajaran fisika, siswa harus mencari peran cahaya matahari sebagai sumber energi. Jika di kimia, reaksi kimia antara karbon dioksida, air, dan klorofil. Jika di biologi, siswa itu harus mencari fungsi daun dan kloroplas pada tumbuhan. Selanjutnya, kita ada contoh kedua, yaitu misalkan kita mengambil tema tentang perubahan iklim. Fisika, jika di dalam pelajaran fisika, siswa itu harus membahas efek rumah kaca dan panasnya matahari. Jika di kimia, siswa itu menjelaskan gas-gas penyebab efek rumah kaca seperti CO2 dan CH4. Jika di biologi, siswa harus mencari dampak perubahan iklim pada ekosistem dan makhluk hidup. Nah, tentunya di semua pelajaran itu ada kelebihan dan juga kekurangannya. Ini adalah kekurangan dari IPA terpadu, yaitu
ada banyak karena pendekatan dirancang agar pembelajaran itu lebih efektif, relevan, dan menarik bagi siswa. Berikut adalah beberapa kelebihannya, yaitu pertama, pembelajaran lebih kontekstual, yaitu IPA terpadu menghubungkan konsep dengan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa itu merasa pembelajarannya lebih relevan. Yang misalnya tema tentang polusi udara akan membahas tentang penyebab, dampak, dan solusi dari berbagai perspektif IPA, membuat siswa lebih memahami masalah secara menyeluruh. Yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman tentang holistik. Maksudnya, siswa itu belajar tentang memahami suatu fenomena dari berbagai sudut pandang ilmu, bukan hanya melihatnya secara terpisah. Contohnya, ini saat mempelajari fotosintesis, siswa akan memahami aspek biologi, yaitu tentang fungsi daun, jika di fisika tentang peran cahaya, jika di kimia tentang reaksi karbon dioksida dan air. Yang ketiga, itu kelebihannya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Dengan pendekatan IPA terpadu, siswa itu dilatih untuk menganalisis masalah yang kompleks, mencari solusi, dan menghubungkan berbagai konsep. Dan ini juga dapat membantu mereka untuk mengembangkan pola pikir kritis dan logis yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat itu membantu pembelajaran berbasis proyek. IPA terpadu ini mendukung penerapan metode pembelajaran seperti project-based learning. Siswa dapat membuat proyek yang memadukan berbagai ilmu seperti membuat model ekosistem, alat sederhana, atau eksperimen lingkungan. Nah, yang kelima itu ada kelebihan dapat mendorong kreativitas siswa. Karena siswa itu diajak untuk berpikir lintas disiplin, mereka lebih kreatif dalam mencari solusi inovatif untuk permasalahan tertentu. Yang keempat, dapat memotivasi siswa dalam pelajaran. Maksudnya, pendekatan IPA terpadu itu biasanya lebih menarik karena tidak monoton. Tema-tema yang diangkat itu seringkali dekat dengan pengalaman siswa, seperti bencana alam, teknologi, atau kesehatan. Dan yang terakhir, IPA terpadu ini memiliki kelebihan dapat membantu kolaborasi antar guru. Maksudnya, guru dari berbagai bidang ilmu pengetahuan alam seperti fisika, kimia, biologi itu dapat bekerja sama untuk menyusun pembelajaran terpadu. Dan ini dapat menciptakan sinergi yang baik dalam proses mengajar. Nah, setelah ada kelebihan, pastinya juga ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu pertama, membutuhkan perencanaan yang kompleks. Maksudnya, mengintegrasi berbagai cabang ilmu pengetahuan alam dalam satu tema itu memerlukan perencanaan yang matang. Guru itu harus memastikan setiap konsep saling terhubung dengan baik dan tidak ada yang terabaikan. Yang kedua, kekurangannya membutuhkan kompetisi guru yang tinggi. Maksudnya di sini, guru itu harus menguasai berbagai cabang ilmu IPA seperti fisika, kimia, biologi agar bisa menyampaikan materi secara menyeluruh. Tidak semua guru merasa nyaman atau percaya diri mengajar konsep yang bukan bidang keahliannya. Yang ketiga itu waktu pembelajaran lebih panjang. Karena mencakup banyak konsep dalam satu tema, pembelajaran IPA terpadu sering memerlukan waktu lebih lama dibandingkan metode tradisional. Hal ini bisa menjadi kendala jika waktu pembelajaran di sekolah itu terbatas. Nah, yang keempat itu memerlukan sumber belajar yang beragam. Pembelajaran terpadu membutuhkan materi atau alat bantu yang mencakup berbagai disiplin ilmu sekaligus seperti buku, media pembelajaran, atau eksperimen yang relevan. Terus ada keterbatasan sumber daya
bisa menghambat pelaksanaannya. Yang kelima, itu berpotensi membingungkan siswa. Jika integrasi konsep tidak dilakukan secara baik, siswa itu bisa kesulitan memahami hubungan antar konsep atau malah bingung dengan penjelasan yang terlalu kompleks. Misalnya, siswa mungkin kesulitan untuk menghubungkan aspek kimia dan fisika dalam satu tema. Dan yang keenam, kekurangannya dukungan infrastruktur. Beberapa sekolah nih mungkin tidak memiliki fasilitas atau alat yang mendukung pelaksanaan pembelajaran terpadu, seperti laboratorium yang lengkap atau akses teknologi. Yang ketujuh, tidak semua tema bisa diangkat dengan semua cabang IPA. Ada beberapa tema yang sulit untuk diintegrasikan dengan semua cabang ilmu pengetahuan alam. Hal ini bisa membuat pembelajaran menjadi kurang efektif jika konsep yang disampaikan itu tidak relevan. Yang kedelapan, evaluasi yang rumit. Menilai pemahaman siswa dalam pembelajaran IPA terpadu itu lebih rumit karena mencakup banyak konsep sekaligus. Guru itu perlu menyusun alat evaluasi yang bisa mengukur semua aspek dengan adil dan komprehensif. Yang kesembilan, tantangan kolaborasi antara guru. Jika melebihkan beberapa guru dari cabang IPA yang berbeda, diperlukan kerjasama yang baik. Namun, koordinasi ini kadang sulit dilakukan karena perbedaan jadwal atau visi. Yang ke-10, tidak cocok untuk semua siswa. Maksudnya, siswa dengan gaya belajar tertentu seperti yang lebih suka pendekatan terstruktur atau mungkin merasa kesulitan dengan konsep terpadu yang bersifat holistik dan juga kompleks. Nah, meskipun ada tantangan, kekurangan ini bisa mengatasi dengan pelatihan guru, perencanaan yang baik, dan juga dukungan dari pihak sekolah. Dengan begitu, ilmu pengetahuan alam terpadu tetap bisa memberikan manfaat maksimal bagi siswa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.